Salam Al-Hikmah. Kali ini saya akan mengajarkan suatu metode ilmu Al-Hikmah, yaitu amaliyah penunda hujan. Ya, amaliyah menunda hujan. Jadi bukannya kita tidak menerima hujan, tapi di sini jika kita ada kepentingan, gunakan cara ini untuk memohon kepada Allah agar hujan ini ditunda dahulu gitu. Hujan itu rahmat. Iya, benar sekali, hujan itu rahmat. Tetapi hujan itu rahmat bagi orang yang tidak berkepentingan. Misal Anda sedang libur kerja. Saat Anda libur kerja, pagi-pagi hujan, mau kerja hujan, sedangkan Anda libur. Nah, itu rahmat tuh, enak, kayak kerja hujan, mau berangkat karena libur gitu. Akan tetapi jika orang yang ada berkepentingan mau berangkat kerja terus hujan, dia nggak akan bilang hujan itu rahmat. Justru dia akan mengeluh, aduh hujan lagi, mau kerja hujan gitu. Dan yang paling banyak di sini yang datang ke saya adalah yang ingin hajatan. Bagaimana hajatannya ini tidak hujan gitu. Apalagi yang daerahnya rawan banjir gitu ya. Jadi ulama-ulama dahulu sudah mempersiapkan amaliyah ini, yaitu amaliyah menunda hujan. Bukan kita minta tidak hujan, kita minta kepada Allah agar hujan ini ditunda dahulu sampai hajatan ini selesai gitu. Sekali lagi, hujan itu rahmat, benar. Hujan itu rahmat, tetapi itu berlaku bagi orang yang tidak berkepentingan. Tetapi kalau orang yang sedang hajatan, hujan dan tepatnya di itu wilayah banjir, wah itu was-was. Dan juga orang yang mau berangkat kerja, hujan, was-was. Nggak mungkin itu rahmat, pasti dia mengeluh gitu ya. Ada dua amaliyah ini yang insya Allah sanadnya mutasil dari guru saya ke guru saya ke guru saya. Yang pertama yaitu siapkan 7 kerikil, 7 batu kecil yang diambil di daerah tempat hajatan tersebut atau tempat orang yang mempunyai hajat. Ambil 7 batu kerikil. Ketika sudah dapat 7 batu kerikil, di tempat hajatan itu kita ambil, kita bacakan surat Hud ayat 44. Kita bacakan surat Hud ayat 44, enggak sampai lengkap, cukup sampai di Waqadiyah Amru. Cukup sampai di Waqadiyah Amru, kita baca surat Hud ayat 44 sampai di Waqadiyah Amru selesai, taruh sampai 7 batunya selesai. Kemudian batu tersebut kita buang di tempat air yang mengalir, misal sungai atau ada aliran air yang agak deras, itu kita buang. Dan buangnya itu jangan sekali 7, jadi buangnya itu satu-satu. Dan sebelum membuang, tawasul ke Nabi Muhammad SAW dan ke Nabi Khidir, baca Al-Fatihah ke Nabi Muhammad dan ke Nabi Khidir. Baru itu batunya kita buang satu-satu ke air yang mengalir ke sungai, dengan tujuan kita berdoa agar hujan ditunda dahulu. Misalnya sedang hajatan, udah mulai gerimis nih gitu, pasti udah deg-degan nih, wilayahnya wilayah banjir. Nah, itu amaliyah ini digunakan. Dan yang kedua, amaliyah ini saya bilang amaliyah ini tajribah, karena ini yang sering saya gunakan apabila ada saudara tetangga yang membutuhkan sedang hajatan saudara. Ketika sudah mendung, ketika sudah gerimis, biasanya datang ke saya meminta untuk disyariatkan gitu.
Nah ini yang biasanya yang saya pakai yang kedua ini. Saya bilang ini agak tajribah gitu ya, yaitu dibaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali. Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali. Itu dibaca, itu kita tujukan kepada sohibul wilayah, kepada orang-orang, kita tujukan ya kepada sohibul wilayah, kita tujukan kepada orang-orang muslim yang pernah tinggal di daerah tersebut gitu. Dan kita tujukan kepada umat yang pernah tinggal di situ, khususnya orang-orang muslim. Kalau dalam bahasa sayanya gampangnya tawasulnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awalul Islam fi hazihil ila Korea. Wa awalul Islam fi hazihil Korea. Wa ila jami'il auliya fi hazihil Korea. Wa ila solihin fi hazihil Korea. Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali. Nah itu buat kita buat sohibul wilayah setempat. Kita minta doanya untuk dari yang gaib. Kita ini hidup tidak pasti kita berdampingan dengan yang gaib. Kita minta dengan sohibul wilayah tersebut. Kita minta doanya agar hujan ini ditunda dulu. Dan kita minta doanya juga kepada orang-orang muslim yang dulu pernah tinggal di situ. Kita minta doanya juga kepada orang-orang yang soleh yang dulu pernah tinggal di daerah tersebut. Saya ulangi cara tawasulnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa awalul Islam fi hazihil Korea. Wa ila jam'il awliya fi hazihil Korea. Wa ila solihin fi hazihil Korea. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Al-Fatihah 7 kali, baca Al-Ikhlas 7 kali, baca Al-Falaq 7 kali, baca Anas 7 kali. Nah, baru kita niat tuh, ya Allah, saya mohon hujan ini ditunda dahulu. Tuh ya. Insya Allah ini tajribah. Akan tetapi ini bukan untuk dimain-mainkan. Dalam artian ini digunakan yang memang kita membutuhkan atau saudara kita sedang membutuhkan. Jangan dibuat main-main. Lagi hujan kita kerjain ini itu enggak, jangan ya. Dahulu saya pernah doanya pernah begini. Ada yang hajatan, ya Allah, misalnya hajatannya atau maulid pagi atau malam gitu ya. Ya Allah, saya mohon hujan ini ditunda dulu sampai jam 12 gitu. Sering saya dulu, ya Allah, saya mohon hujan ini ditunda dulu sampai jam 12, baru baca wa awalul Islam fi hazil Korea, wa jamil auliya fi hazil Korea, wa ila solihin fi hazil Korea. Al-Fatihah. Nah itu sering saya, tapi kesininya saya mikir juga nih, saya minta ya Allah, hujan ini ditunda dulu sampai jam 12 gitu. Nanti jam 12 hujan lagi gitu ya, baru hujannya gitu. Nah setelah saya pikir-pikir, apa di jam 12 orang tidak ada yang berkepentingan gitu ya. Ternyata kalau begitu egois juga gitu kan. Saya minta hujan ini ditunda dulu, ntar jam 12 baru boleh hujan gitu. Kayaknya egois juga saya. Apakah di jam 12 orang nggak ada yang berkepentingan gitu. Jadi ini kita minta berdoanya, ya Allah, saya minta hujan ini ditunda dulu sampai acara selesai. Nanti itu terserah Allah dah mau diturunin kapan gitu. Boleh, saya udah ngasih ini ke ikhwan-ikhwan saya. Ada yang cocok cara pertama, ada yang cocok cara kedua. Jadi ini boleh dipakai oleh sahabat semua. Tentunya jangan dibuat main-main. Salam Al-Hikmah.